Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo bukannya menemukan titik terang, tapi semakin kusut dan terus bergulir panjang hingga ke ranah hukum pidana dan perdata. Di tengah tuduhan penggunaan ijazah palsu, sebanyak 24 saksi ini telah diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara itu, di Sleman, Yogyakarta, pemirsa, gugatan perdata senilai 69 triliun rupiah menyeret UGM dan juga dosen pembimbing akademik dari Jokowi. Lantas sampai kapan kisru ijazah Jokowi ini akan terus bergulir, dan siapa sebetulnya yang berwenang untuk membuktikan kebenaran dari ijazah tersebut, dan apakah pemirsa langkah yang diambil oleh kedua pihak ini sudah tepat? Itu akan menjadi dialog utama di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Ya, dan saya Maria Asgaf. Kami pun juga akan menghadirkan usai kemudian kita dibuat resah dengan adanya premanisme, kini muncul predator seksual di lingkungan keluarga. Beredar ada komunitas grup obrolan di platform Facebook yang kemudian bernama Fantasi Sedara. Mereka menunjukkan bahkan juga memamerkan fantasi hingga pengalaman seksual terhadap anggota keluarga, baik hubungan antara orang tua anak, kemudian anak dengan orang tua maupun juga sesama saudara. Mirisnya pemirsa, ini diupload kemudian ada beragam korban, bahkan juga target korban yang bahkan berusia 1 hingga 4 tahun. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi dan apa solusi agar hari ini tak kembali terulang? Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam, dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sebuah mobil minibus menabrak truk hingga menyebabkan 2 penumpangnya tewas di lokasi. Sementara itu, kecelakaan laju lalu lintas terjadi antara mobil ambulans dengan mobil truk tangki di depan pintu tol Banyuasin, Sumatera Selatan. Kecelakaan tunggal sebuah elf rombongan wisata dari Jawa Timur terjadi di jalur Magetan Tawangmangu Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga remblong, mobil menabrak pembatas jalan hingga terguling. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke wilayah Palembang. Pemirsa, di mana ada sebuah rumah yang juga gudang barang rongsokan di kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari ludes terbakar. Akibat sebuah ruko mainan berlantai 4 yang berada di Jalan Bawean, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar pada Sabtu siang. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Ibu dan anak warga Wonosobo tewas saat menerjang derasnya arus air di jalan. Jasad korban pun kemudian ditemukan warga di Desa Sutopati. Seorang bocah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tewas akibat terjatuh ke dalam sumur bor yang berlokasi di tengah sawah saat bermain layangan bersama saudara. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pelaku penusukan warga dan pembakaran karpet atau alas kaki di Masjid Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung telah berhasil. Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat menangkap 40 preman berkedok juru parkir, ormas, dan pengamen. Dari 40 preman yang ditangkap, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walk out yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PD Perjuangan karena merasa kecewa dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lembaga DPRD. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan setiap fraksi ini berhak mengekspresikan kepentingan politik masing-masing. Gaduh ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat teman seangkatan Jokowi Mustoha Iskandar rangkat bicara. Mereka bercerita kebersamaannya dengan Presiden ke-7 RI, mulai dari kelulusan siapa Hari Mulyono hingga menunjukkan foto wisuda.